Halo guys, welcome back to RS Review. Kita ke dalam dulu yuk. Jadi kita hari ini mau ngedyno. Ada satu mobil standar, tapi dia udah, ya kita lihat aja langsung deh. Kita langsung ketemu sama yang punya ya. Hostnya buat ngedyno bukan Ultraman. Yuk, nggak dengerin. Kita langsung ke ruang dyno. Ntar kita ngomong sama Ko Rudi. Oke guys, jadi kita kedatangan juga ini ada vlogger ya. Langsung kenalan Om. Ngasih Halo, Om. Charles, apa kabar? Om Charles. Oke. Jadi kita lagi di RS Tuning nih. Kita mau nge-review ya. Sedikit nge-review. Apa nih Om mobilnya Om? Jadi ini mobilnya basisnya adalah Toyota Race yang Toyota 1000 Turbo GR Sport TSS. TSS. Oke. Rencananya mau diapain nih Om? Nah, jadi gini, ini kan mobil gue ini kan sebenarnya standar ya. Standar. Cuman gue lakukan sedikit perubahan di bagian filter. Jadi filternya gue udah pakai open air filter. Filter udara open air. Betul. Oke. Terus yang kedua, gue udah full Customize untuk exhaust. Dan ini gue sistemnya ya. quad exit. Jadi pertama di Indonesia mungkin ya waktu itu yang 4 keluarannya 4. Oh, langsung 4? Udah 4. Dan udah gue hitung banget. Oh, hitungan Gue dulu sama custom temen ya? gue lah dari Wuzi Exhaust, dia udah ngitung banget. Nah kita sekarang mau tuning. Di-tuning ya? Pasti kan AFR segala macam, ignition timing kan berubah. Ya. Nah sekalian kalau bisa mau naik bus. Naik bus. Pengen tahu bentuknya dapat berapa. Oke. Ada perangkat yang ditambahin lagi Om? Enggak, itu aja sih. Itu aja. Itu aja. Oke. Dashtek. Dashteknya ya. Oke. Gue pakai Unichip Q4. Kalau iDrive kan ini nggak bisa pakai. Oke. Karena ini pakai high pressure Ya. injector, jadi nggak pakai iDrive. Siap. Kalau gitu kita nggak pakai panjang lebar guys. Jadi kita langsung run pertama nih sebelum dan sesudahnya. Yap. Habis itu kita setting. Oke. Stay Mantap. tune ya. Udah. Gue masih lihat Mobile Legend. Masih cemen. Yeah. Oke guys, yuk. Kita langsung ke Ko Rudi buat setting buat run pertama before-nya. Nah, Ko Rudi lagi ngetik-ngetik dulu. Apa yang diketik juga nggak tahu. Kenapa? Tiap mapping ada HP-nya berapa, topsnya berapa? Enggak. Oh, sekali doang. Lagi pusing. Lihat. Kurut, gimana? Apanya gimana? Lu gimana? Ngetik gitu. Tadi jadi Ultraman udah jadi dapat. Nggak jadi, Oh, iya, nggak nggak jadi. berubah-berubah. Jadinya apa? Upi kabu. Kasih lah Ko Rudi. Bos gua nih. Bos Aing. Jadi gimana? Ya, kita mau ngapain? Enaknya sih jalan-jalan nih. Ayolah. Ya udah. Kalah Ko Rudi. Ini dulu. Oh ini dulu. iya, orangnya nungguin lu. Iya. Banyak bercanda nih. Guys, kita hari ini ada Toyota Race. Dia mesinnya 3 silinder. 1200 turbo ya kalau saya nggak 1200 salah turbo. ya. Kebetulan kita punya kesempatan untuk ngetes pemasangan Unichip di mobil ini. Kita akan lihat dia naik berapa jauh sebelum kita, seperti biasa ya, sebelum kita pasangin, kita Before tes after. dulu standarnya dengan kondisi sekarang ini bisa dapat berapa HP. Ya, Siap. ya naik. Gas. Yang ini dong salah. Jangan masuk bagasi lagi dong. Masa gua masuk Sini. bagasi lagi? Jangan. Oke, guys, ini kameramen bisa sebelah sini. Dia menunjukkan masih dingin ya. Ini ada indikator radiator. Kita tunggu sampai, nah sekarang udah hilang. Jadi untuk mobil baru sebisa mungkin nggak perlu dipanasin guys. Cuma nunggu seberapa, paling 1-2 menit sampai mati, udah bisa kita jalan. Kalau dipanasin malah nggak bagus. Katalitik umurnya akan lebih cepat pendek karena dia panas. Oke, kita tes standar ya guys. Hostnya mana? Bang, hilang, hostnya hilang.
apa ini? Sini. Lu malah kabur kemana? Di depan. Coba cek lagunya udah pas belum? Oh, cakep. Oh ya udah. Dia malah kabur hostnya. Oke guys, standarnya kita udah dapet data. Berdasarkan data standar, bus standarnya itu 0,9 sampai 1 bar. Oh, 0,9 sampai 1 bar. Ya, jadi kita nggak bisa lebih rendah dari 0,9 sampai 1 bar. Oke, siap. Kita naikin kira-kira 30% dari bus standarnya. Siap. Lalu bensin itu masih jauh lebih dari cukup. Seperti yang tadi kita Apanya, Bang? lagi di Gauge-nya dalam, masih bisa. ini jauh lebih dari cukup. Masih bisa berarti ya? Ya, jadi nggak masalah. Nggak masalah ya? Dan dia di atas itu turun sampai 0,6, 0,7. Oh, pantes ngedrop. Ya, karena turbonya kecil. Iya, iya. Kita Ya. nggak bisa pantengin ya kalau itu ya. Bisa, tapi atasnya naik, cuma ya nggak bisa tetap 1,3 karena Oke. dia efisiensinya udah Tapi habis. aman ya buat internal ya 1,3 ya? Ya. Oke, oke. Siap, Korut. Thank you. Guys, data standar kita udah dapat. Kita akan coba pasang unit chip. Lalu secara global saya akan tarik. Setelah itu baru saya tuning. Tapi kita akan tes dulu ya, unit chipnya bisa naikin sampai berapa. A few moments later. Jadi kita kerana sambil ngecun, guys. Kita lihat perubahannya secara pelan-pelan. Pertama kita mainkan ignition timing dulu. Bus kita samakan dengan 1 bar. Oke, di sini bus masih 0,8. Jadi kita akan balikin dulu 1 bar ya guys. Kameranya dua-duanya ke sini. Tes 1, 2, 3 tes. Kameranya juga. Jadi berdua ya berdua. Gimana, Korut? Oke, guys, tadi kan kita jelaskan ya bahwa busnya di atas turun. Nah ini dengan bus yang sama, tapi kita buat stabil sampai atas nih. Oke. Tuh, HP-nya udah naik sekitar 15 sampai 20 HP. Oke, itu berapa HP itu jadinya? Sekarang udah mau mungkin sekitar 120-an. Oke. Ini bus masih sama nih, bus standar Masih nih. kurang lebih nih. 0,9 tadi ya? Ya, tapi dia sampai atas sama busnya. Oke. Oke. Gitu, belum Oke. kita naikin. Oke. Tapi dia udah naik lumayan tuh. 100, Wah. ya 10 lah, 10 HP lah. Mantap ya. Gitu. Dan jadi kita tuning pelan-pelan. Kita Oke. maksimalin dengan bus standar dulu. Nanti kita taruh di pilihan map yang mana. Nanti Ya. pelan-pelan naik 1.3. Bus standar pokoknya paling bawah aja, Korut, nggak apa-apa. Gitu ya. Siap, Ini siap. kan kelihatan jadi dia stabil nih. Engine load-nya aman semua. Nggak ada masalah. Siap. Di sini ini lagunya pas.
nggak ada suara yang sumbang. Jadi semua pasang Ngelitik aman. semua nggak ada Iya. ya. Mantul, Ya. gaspol. Oke, kita lanjut ya. Ya, Kita ayo. lanjut ya. Ya, ada naik lagi, guys. Jadi dari standar atasnya itu beda 0,2. Naiknya sekitar 20 HP. Oke. Jadi untuk bahan vlog data ini cukup. Saya ngecun dulu sampai maksimal, kita lihat lagi berapa. Oke. Guys, saya kasih lihat dulu ya. Jadi ini perbandingan kita tuning dengan bus standar, tapi bus dan pengapian dirapikan. Dalam artian tadi kita tahu di awal dia di atas, busnya turun. Jadi kurva busnya kita ratain, dia nggak ada turun. Nah ini perbandingannya, kenaikannya segini nih bedanya. Ya. Pada saat standar dan setelah kita rapikan. Jauh ya guys. Torsi dari 150. Standarnya berapa sih Korut? HP sama torsi? Torsinya 150 tadi. 150 standar. Ya, Oke. jadi 166, 167. Cuma dirapiin, Dirapihin. tidak naik bus. Enggak naik bus. Gokil emang Korut. Jadi ini naik ada sekitar 15 Nm. Yoi. Untuk HP, Ya, standarnya itu 100. 100 HP. Naik jadi sekitar 115 HP. Belum naik bus. Belum naik bus. Cuma dirapiin. Cuma dirapiin. Jampe-jampe Korudi. Ya, tambah upil dikit. Jadi ya ternyata dengan map yang udah ada kita rapin juga dia signifikan banget naiknya. Iya, iya. Jadi busnya ini di atas kita ratain, kelihatan di sini nih pas bus nih. Turun, Nggak ada Korudi, drop-dropnya ya. dia. Benar. Gitu. Nggak drop. Ya. Nah, untuk kebutuhan vlog kita cukup dulu. Maksudnya saya akan tuning dulu maksimal busnya berapa apa segala. Ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Tapi kita udah dapat data dari bus kecilnya berapa, ininya berapa gitu. Jadi standarnya dia busnya sekitar 0,9 9. ya. Turun jadi 0,6. Turun jadi 0,6 Iya. aslinya ya. Iya. Biar Ini rem tinggi dia turun. ya, ini jadi kita ratain. Siap. Sekarang ini sementara gini dulu, tinggal kita sekarang coba Ya, mau naik kita bus mau tuning optimal. lagi, mau tuning bus Gaspol, dulu. Korut, Ya. thank you. Ya. Guys, jadi setelah tuning ini kita temukan bahwa setelah bus 1,2 dia knocking. Knocking. Ya. Berapa Mungkin karena bensin yang kurang bagus atau Oke. nggak cukup Ini oktannya. berapa bar? 1,2. Oke. Ya. Dia 1,2 turun ke 1,1. Tapi udah knocking. Jadi ini udah batas maksimalnya dia Kalau pakai bensin pertama. dengan bensin sekarang yang ada di mobil. Pertamax ya. Oke. Kita akan lihat hasilnya berapa. Ya. Kalau ini saya hilangin knockingnya mungkin turun sekitar 4 HP-an, 4-5 HP. Oke. Ya. Jadi kita lihat nih hasil sekarang berapa. Oke, jadi 1,2 bar knocking ya. Iya, Oke. udah di batas maksimal dia. Iya, dengan pertama. Iya, dengan Pertamax. Dengan Ya. Oke. Oke. Kita lihat hasilnya berapa ya. Oke, yuk kita kepoin. Hasilnya 132,3 guys. Oke. Jadi naik 30 30 HP lebih ya dengan Oke. bensin Pertamax. Dengan bensin pertama.
Ya, Oke. 132, torsinya 180. Torsinya 180. Iya. Jambak dong Korut kalau gitu. Iya, pasti jauh lebih enak. Gokil. Gitu. Sebenarnya gue pengen pakai Pertabo sih Korut, tapi kan harganya lumayan. Enggak gini, kalau untuk Pertabo, kita kalau untuk ngecun bisa untuk sementara timingnya kita turunin untuk jaga ngelitik. Oke. Tapi kalau untuk dipakai harian dengan Pertamax bus kita naikin, saya nggak rekomen. Karena Oke. yang seperti saya bilang, Siap. kalau timing kita turunin, Ya. exhaust gas temperatur dia akan naik. Akan lebih Oke. tinggi gitu. Itu yang bahaya. Jadi kita jaga itu. Jadi kita ngecun itu bukan cari kenceng, Iya. harus cari kenceng, aman dan durability-nya bagus untuk harian. Gitu. Nah ini yang gue demen Ya. dari Korut. Jadi ini kurang lebih Pertamax sudah selesai. Siap. Saya akan tuning untuk bus 13 nanti yang buat Pertamax Pertamax turbo. turbonya. Oke. Gitu. Oke, Siap. guys. Mantul Ya. Korut. Thank you Korut. Guys, jadi proses tuning saat ini udah selesai. Dengan bensin Pertamax kita dapetin dia maksimum boost di 1,2. Tadi saya coba juga untuk naikin boostnya, tapi ternyata mungkin karena dia knocking ya, jadi dia nggak, boleh bilang perubahannya udah nggak signifikan. Jadi saya turunin lagi 1,2 untuk Pertamax. Tapi Pertamax turbo tetap saya bikin 1,3. Dan ini busnya rata ya, dan kita dapat kenaikan HP kurang lebih sekitar 32 HP ya, dengan torsi juga sekitar 30-an ya kenaikannya. Jadi itu aja guys yang bisa kita review hari ini untuk Toyota Race dengan pemasangan unit chip. Mungkin nanti kalau saya mau cari bahan untuk remap, kita akan bandingkan ada beda atau enggak gitu. Tapi saya kayaknya ada data untuk race yang udah remap. Coba ya. Oke. Ini remap nih. 120 HP ya. Nggak nyampe 117-an. Torsinya 165. Oke. Torsi 165. Ya. Oke. Dia setelah remap pasang unit chip. Oke. Ya, torsinya jadi 170-an, Oke. HP-nya jadi 125-an. Oke. Nah, dibandingkan dengan yang sekarang, nah ini bener-bener standar ya. Jadi busnya pakai bus standar ya? Race Enggak, ini bener-bener standar. Kalau ini kan udah knalpot segala apa. Oh, Kalau yang ini maksudnya standar ya. Nah, kalau yang ini hasilnya kan segini nih, 135-an. 135. Ya, torsinya juga jauh nih tuh. 180 ya? Ya. Gokil. Harusnya kalau dipakai ngejambak ya Korut ya? Lebih Pasti jauh lebih enak dan dia jadi lebih irit biasanya mobilnya. malah lebih irit. Karena Iya. kita ngecek pedalnya lebih dikit kali ya. Iya, tergantung kalau kakinya berat sama aja. Kok itu ngapain tuh ngintip-ngintip tuh? Tuh ngintip-ngintip. Siapa ya, kenalan dulu? Dari gang sebelah. Gang sebelah. Mau lihat? Minta sumbangan. Iya, Pak. Oh, iya. Nggak ngajak-ngajak sih. Hah? Oke guys, jadi saya rasa cukup untuk review hari ini. Host ada yang mau ditanya? Nggak usah nanya, karena baik. Anda tidak di sini pada saat Abaik. itu. Abaik. Jadi gitu aja. Gitu aja. Oh, ya udah. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Nggak Ngambek ya, ngambek. Kameramen mana nih? Host gua ngambek. Nanya. Gimana ini? Mau ditanya nggak? Tapi rasanya sih penjelasan udah cukup jelas ya. Jadi kenaikan bus itu kita Betul harus banget ya. pertimbangkan dengan oktan bensin yang kita gunakan. Semakin tinggi oktannya, semakin bisa naik lebih banyak busnya. Sampai di titik tertentu dia akan knocking juga. Jadi patokannya itu aja, jangan kita turunin timing, itu bahaya ya. Turun timing itu akan naikin EGT ya. Oh. Gitu, jadi tidak disarankan kita naikin bus dulu tinggi, timingnya kita turunin, sangat tidak disarankan. Kalau menurut saya nggak tahu untuk tuner lain, saya nggak tahu. Kalau menurut saya seperti itu gitu, karena dengan data yang kita punya itu hasilnya seperti itu.
Saya rasa mobil ini cukup bagus ya, dengan begini aja light modification itu udah 30 HP itu udah. Kalau NA kita udah keringetan itu nyarinya, belum tentu dapat itu. Ya. Siap. Ini Ya. pengalaman dengan mobil NA. Spesialis kelas 18. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Semoga berguna ya review kita buat para viewers. Oke? Thank you, Korun.